Halo, live jam segini ini panas-panasnya, tapi asik banget. Sore hari ini dapat cahaya-cahaya emas gitu ya dari matahari sore. Sengaja kembali ke taman karena sejak jam 5 subuh tadi udah di depan laptop, udah di depan komputer untuk nulis ini itu gitu ya. Dan hari ini Bibi mau ketemu temen lama yang udah lama banget nggak jumpa, meskipun cuman saut-sautan di sosial media gitu ya. Dan sore hari ini kita mau ngobrol dengan Muhammad Akhir, cowok keren banget, presenter, kemudian banyak deh prestasinya. Terakhir juga sempat liputan di World Economic Forum ya di Davos. Menyenangkan kenal Akhir ini, pribadi yang sangat santun, kemudian enak banget diajak ngobrol. Dan tadi aku tuh buka-buka kembali foto-foto eh, akhir gitu ya. Ternyata susah banget dapetin foto akhir yang sendiri. Selalu ada banyak teman-teman perempuan di sekelilingnya. Ini nggak tahu entah entah kenapa gitu ya. Tetapi akhir memang senang banget berteman dengan banyak orang, dan rata-rata teman-temannya memang cewek-cewek, sampai dengan senang hati juga diajakin temenin dong ke salon gitu. Ini sebetulnya masa lalu sih, masa lalu ya Akhir ya. Eh, Baik teman-teman, nanti kita ketemu akhir jam 4 gitu ya. Terima kasih Mas Zarkoni, terima kasih Asraf juga. Hai Kak Monica, apa kabar? Ini ada teman dari yang udah terima Stevening nih, Kak Monica. Nanti kita tanya-tanya ya, rahasianya bisa tembus Stevening nih apa sih ya. Kemudian juga tentu banyak usaha yang harus Akhir lakukan sampai bisa terima beasiswa ini. Kemudian juga memboyong keluarganya untuk belajar bareng-bareng gitu ya. Dan penuh drama ketika akan kembali juga ke Indonesia karena sudah memasuki masa pandemi COVID-19. Halo Rangga, halo Bengki. Terima kasih sudah mampir-mampir ke tempat Bibi sore hari ini. Baik, rumah Bibi ini dibuka setiap jam 4 sore gitu untuk kita saling bersilaturahmi, sehingga kita tahu bahwa masing-masing dari kita ini sehat dan tetap produktif selama di rumah saja. Baik Kak Monica, nanti live-nya di save di IGTV ya Kak Monica ya. Siapa tahu juga bisa dilihat kembali sama Kak Enji untuk tahun depannya bisa dapatkan beasiswa yang sama. Oke, Akhir sudah bersama. Ini coba. Nok nok nok. Ini udah pakai topi tapi tidak membantu panasnya matahari sore ya ternyata ya. Baik, mana nih akhirnya? Halo Akhir, ini kok masih waiting terus nih. Ada apakah dengan koneksimu atau koneksi aku nih? Koneksi aku kayaknya baik-baik saja. Ya, mudah-mudahan kita segera tersambung dengan Muhammad Akhir ya. Akhir, halo, bisa sambung nggak ya Akhir ya? Coba kita ulangi. Udah request. Ya, ini aku juga udah add. Iya. Baik, tandanya masih waiting terus nih. Waiting terus no. Nah, ini dia. Lah, Akhirnya nyampe juga di rumah Bibi. iya, jauh banget. Enak nih rumahnya kayaknya. Enak banget ya. Daerah mana, Kursinya Mbak? dong, kursinya dong. Udah kursi Iya, camping nih. kursinya nih, ancul-anculan bahasanya tuh.
Halo, sinyalmu agak agak ini ya. Iya nih, aku mendekat ke ini deh, ke wifi-nya. Ceh, Ya, jangan jauh-jauh dari wifi. langsung di belakang wifi-nya kalau gitu. Gue boleh protes nggak? Kenapa, kenapa? Kita kenal dari tahun 2000-an gitu ya, sementara sekarang sudah Heeh. 2020 dan tidak ada perubahan apapun di wajah kamu, di badan kamu. Masa sih? Ah, nggak tahu aja. Connect ya. Iya Baik, nih, aku akhir. jalan-jalan nih udah. Hmm, Nggak apa-apa, nggak apa-apa. apa kabarnya Mbak? Eh, Gue nanya. baik, ya, baik, baik banget. Dan aku senang banget kita terkoneksi kembali setelah sekian lama gitu ya. Memori terakhir kita itu ada di tim katanya makan soto bareng. Jangan ngamuk, jangan ngamuk, Bener-bener. jangan ngamuk, jangan ngamuk. Santai aja. Enggak mau. Lagi cari posisi. Kita absen dulu dong, reuni zaman dulu banget Mbak C. Gue mau membajak Instagramnya Mbak Emi nih. Jadi Bener, bener, bener. setiap zaman liputan sebagai anak baru gue happy banget kalau ketemu Mbak Emi karena tiap liputan di Cilangkap, di Cilandak ya pokoknya sebagai anak baru kan apalagi ketemu TNI ya. Aduh, itu butuh namanya udah JPR Butuh duluan padahal baik-baik vaksin. juga ya narsum-narsum TNI kita itu gitu. Nah, Bener, bener, udah bener. dengan ice breaking soto Bangkong yang gue inget tuh Mbak, kita selalu makan. Itu soto apa kabarnya? Gak tau masih ada bang. Kayaknya masih masih Ada ada sih pasti harusnya. masih ya terkenal gitu soal si soto nih. Iya dan itu ngebantu banget lah pokoknya ketemu Mbak Emi itu jadi ketemu sama narsum-narsum TNI dikenal-kenalin, kita ngobrol dan itu memorable banget lah. Si soto dan pertemanan kita, networking kita sebagai wartawan. Bener ya, karena memang sebagai wartawan agak tidak mudah waktu itu untuk masuk di TNI ya akhirnya. Mereka selalu memakai teman-teman yang sudah lama di situ dan trust-nya terbangun benar-benar ya. Jadi kita jadi anak baru itu kudu benar-benar penuh effort untuk Benar. bergabung di sana ya. Terus aku tuh Akhir, nggak tahu ternyata Mbak Emi langsung ke apa namanya gue pikir masih lama ngepost di zaman-zaman TNI, ternyata langsung pindah di profesi sekarang ya. ya itu aku jadi wartawan total itu 11 tahun sama dengan penyiar radio. 2007 aku udah langsung masuk ke perusahaan. Seru nih. Akhir, aku pengen tahu nih, kamu Ya. kan sebagai presenter, sebagai wartawan gitu kan, itu kan udah sibuknya ampun-ampunan ya. Hmm. Terus, kok masih sempet sih belajar untuk dapat beasiswa? Caranya gimana tuh? Caranya mungkin motivasinya gini kali ya. Miami kan 7 tahun tuh jadi wartawan. Aku tuh ternyata 7 tahun, 11 tahun. Ternyata aku masuk tahun ke-13 tuh gini yang di TV kebetulan liputan 6 SCTV itu kan ya salah satu leading newsroom station TV station ya begitu ya untuk newsroomnya dan setelah 13 tahun tuh aku berpikir udah sebutannya bukan comfort zone lagi, comfort zone. Jadi karena gini, udah tahu semua celah-celah bisa ngatur kegiatan, kantornya di Sensi gitu kan, terus enak. Habis siaran kita bisa olahraga langsung nge-gym di situ di Fitness First itu kan berenang pagi-pagi. Kalau mau Car Free Day tinggal turun gitu kan. Produksi berita udah tahu gimana cara ngerjain jam berapa. Pokoknya udah tertata Sambil gitu. Satu sambil waktu merem bisa lah ya. mungkin ya ambil mimpi bisa kali bahasanya gitu ya. Nah, terus suatu waktu lagi aku nonton film Zootopia lah ingat. Terus ada binatang sloth yang jadi tokoh di film itu kan. Dia berjalan sangat pelan. Terus gue cuma mikir ini. Tiba-tiba ini kalau binatang pelan banget tuh lama-lama berhenti ya. Terus kayaknya terus kepikiran gitu. Comfort zone itu memang benar juga sih membuat orang tidak mengupgrade skill, ilmu, kemudian ya zona nyaman sementara dunia luar berubah kan gitu. Betul, betul. Lalu aku betul. mulai berpikir, wah gimana cara nih cari-cari leverage, level up, sweet escape yang bagus gitu kan. Nah, kepikiran kemudian untuk mencoba cari-cari beasiswa karena gue gak punya duit tuh kalau cari beasiswa bayar sekolah sendiri satu, kedua terus mentalnya juga mental gratisan ya C gratisan dalam tanda positif ya cari beasiswa.
Yang betul kedua, betul. cari beasiswa yang masih masuk usia gue, Mbak. Sih, kan Hmm, karena ada batas maksimal kan, dan gue udah lewat semua batas itu gitu. hmm, Karena bagian dari comfort zone itu ketika inget dulu waktu baru zaman-zaman jadi jurnalis itu udah nyari-nyari, udah mendownload nah, juga form si Chevening ini. Tapi gila ya dari tahun 2005 aku masih simpen tuh formnya 2006, 2007 cuma nyimpen form doang, jadi daftar juga enggak tuh bahkan gitu. Dan ternyata 13 tahun kemudian akhirnya tergerak untuk mencoba lebih jauh dan mungkin kemudian ya itu tadi dimudahkan waktu kerjanya. Waktu itu kan jadi produser eksekutif malam, siaran juga malam, jadi pagi-pagi bisa ngapa-ngapain tuh Mbak gitu kurang lebih. hmm, hmm. Tapi itu memang benar dari keadaan frozen, udah nggak belajar 2 dekade istilahnya gitu, udah gitu Hmm. harus tes IELTS lagi, eh, ngambil dadakan kursus lagi, itu tuh effort sih, butuh effort. Tapi ya mungkin karena motivasi ingin ingin dapat sesuatu baru, pingin masuk ke pompong, jadi kepompong lagi, terus keluar jadi sesuatu yang baru, itu mungkin jadi motivasi yang menggerakkan. Gitu deh. Tapi ada triknya nggak sih supaya kita bisa melewati masa-masa yang tidak menyenangkan ketika harus memulai jadi apa nih? Jadi pelajar lagi gitu ya untuk belajar bahasa Inggris dan lain sebagainya itu ada triknya nggak? Karena kan banyak banget gitu ya orang yang melamar di Sipning ini. Bener-bener. Triknya kalau dari gue Mbak ini aja sih pede aja ya. Persoalan kan gabung sama milenial tuh. Temen kursus jadi awal mula akhirnya kan salah satu persyaratan fundamentalnya adalah IELTS kan, dan itu IELTS ya gue gak pernah kursus bahasa Inggris dari zaman dulu, belajarnya di sekolah aja udah gitu, jadi bener-bener pabalatak lah kalau kata orang Sunda tuh. Jadi apa namanya kurang lah sebetulnya untuk begitu, ternyata begitu dihadapkan dengan tes-tes akademik begitu yang nggak ngumpul ilmunya. Tapi berarti kan aku harus berpikir ngambil kursus lagi yang cocok waktunya, jadi akan masuk malam, jadi siaran malam pagi-pagi tuh masih ngantuk-ngantuk tuh bangun tidur. Kebetulan deket dari rumah tuh kita ambil IELF yang diadakan oleh Australia Education itu ya, itu 2 minggu aja sih kursusnya. Itu Oke. triknya ya, ketemu sama pokoknya tabel muka aja, ketemu sama milenial umurnya setengah sama gue gitu ya. Tapi mereka nggak tahu, benar juga sih ada efek muka gue yang agak-agak ini ya, kelihatan masih anak Agak. sekolahan. Mereka nggak tahu sampai terakhir bahwa gue adalah anak orang tertua di kelas. Karena ada mukanya yang lebih tua lagi dari gue di kelas. Mukanya doang, padahal umur lebih muda dari gue, Mbak. Itu nggak ketahuan anaknya berapa juga gitu ya. Enggak, iya nggak ketahuan. Jadi mungkin triknya kalau dari gue, tips and triknya ya udah aja kalau gitu, ngesot-ngesotnya jalanin aja. Ya itu tadi mungkin yang dikejar pertama adalah tes IELTS-nya, dan ternyata begitu kayak gue udah bulukan gitu, serang laba-laba di otaknya banyak, ya udah ikut kursus kilat aja dulu untuk kemudian apa namanya ngebongkar si ingatan itu ya perlahan-lahan. Dan gue tes tuh 4 kali Mbak, tes IELTS Oh, untuk sampai kemudian bisa dapet berhasil. sesuai keinginan si jurusan, kampus, dan ininya sendiri dari Cheveningnya sendiri gitu. Hmm. Dan terakhir itu tesnya di Singapura. Oh, Jauh ya. ya banget. karena di karena di Indonesia udah nggak ada slotnya waktu itu. Udah Oh, injury oke. Okay. time. Ya itu ujiannya kan banyak kayak ini, kayak maraton ya. Harus ngatur pace dan ngatur ini sih apa perseverance, salah satu istilahnya gitu ya. Kekuatan untuk sampai ujung di mana orang udah nyerah gitu, kita masih maju aja, itu tadi mau ngesot tapi maju terus lagi gitu. Di antaranya ya itu tadi ternyata kan aku tuh nunda-nunda untuk tes, akhirnya ternyata lolos ke tahap interview, berarti kan harus nge-apply, dan itu harusnya dilakukan secara simultan di awal lebih baik gitu ya, tapi ternyata aku urut kacang di belakang, akhirnya mepet waktunya kan. Nah dengan itu jadinya ya udah tuh semua lembaga tes IELTS di Indonesia penuh, dari Oh sampai gitu. ke Bali, Surabaya, iya, udah cek segala macam, nggak ada tempat. Terus Itu mah kayak udah panik ya. Udah panik panik sebetulnya lah. ya. Mm-mm. Terus terus. Terus kemudian ya udah mau nggak mau di situ disarankan gitu, ketika setelah tes wawancara, tahap wawancara disebut ya pokoknya gimana caranya coba aja dulu begitu. Udah gitu kalau nggak dapet di Indonesia ya coba di negara terdekat. Beneran tuh, ternyata bukan omong kosong, itu memang ternyata sudah pola tiap tahun, dan mungkin pola banyak eh, para kandidat dari Indonesia kali ya yang suka nunda-nunda gitu kan. Jadi eh, lemes deh udah gitu, cari antara ada Malaysia, Thailand, sama Singapura kan. Dan kebetulan Singapura ada masa zaman-zaman liputan waktu Lee Kuan Yew meninggal, sana itu udah sempet lah jadi sering
lumayan main sama mas tren apa MRT-nya, kemudian dibanding Malaysia juga pernah liputan ke sana, tapi kayaknya enakan di Singapura nih, lebih paham. Jadi aku coba Singapura. Thailand aku nggak nyobain, Mbak. Gua nggak Oh, nyobain oke. tes di sana. Mm-mm. Tapi itu Jadi salah satu singkat cerita, strategi ya, ya sebetulnya ya. mm-mm, benar. Bentar-bentar, ada senior kita nih, Kang Ecep Yasa. Ya lu senior Selain gue juga. maratoner, sekarang maraton dia. Yoi, Kang Ece apa kabar? Terus akhirnya Ini kamu dapatnya dari Singapura. tes IELTS-nya di Singapura dapatnya, angka yang diminta. Hmm. Jadi Terus, ini juga unik sih Mbak. Jadi ada kaitannya karena kan aku tuh dari Chevening itu kan punya pola mengajukan pilih aja 3 kampus yang diinginkan. Lalu untuk Chevening sendiri mensyaratkan IELTS-nya itu kan gitu. Nah kampusnya sendiri punya permintaan yang beda-beda kan ketinggian nilainya. Tuh Kang Ecep nyaut tuh. Guru gua di liputan 6. benar. Nah, udah gitu, lanjut lagi obrolan ya. Siapa tahu berminat ya, usianya udah di atas gue dan masih mau ngambil beasiswa, lewat shifting, ambil. Karena gue punya temen, Mbak, dari Brazil, umurnya 67 tahun. Oh ya, Yes, jadi emang. dia ngambil master hukum. Cuma memang levelannya master, bukan doktor ya, bukan PhD. Oh, Tapi ini oke. beasiswa networking. Once Oh, kita dapat networking seluruh dunia. 1.800 oh, oke. orang, itu bener-bener deh, itu powerful banget. Oke. Seru-seru. Nah, Nah, balik-balik ke cerita tadi dikit lagi. Jadi sampai mana tadi? Ah, yang si kampusnya ini lucunya memang jalan Allah ya, jalan Tuhan gitu ya. Aku tuh udah keterima di Sussex University. udah keren tuh ya. Tapi udah keren karena buat development studies itu nomor 1 sedunia Hmm. peringkatnya fakultasnya. Nah, tapi ternyata si Sussex ini dengan inisiatifnya dan aku dengan debunya begitu. Jadi si kampusnya merubah jurusanku, terus gue terima-terima aja. Dan ternyata itu nggak boleh sama Chevening karena Oke. itu diubah setelah tahap wawancara. Itu Oke. kan langsung toel drama ya. Sisanya tuh aku cuma pilihan punya Goldsmith sama UCL. Nah, UCL ini paling tinggi. Oke. Minta 7 lah. Buat gue yang udah 20 tahun gak belajar bahasa Inggris tuh udah, wah gue paling gak ngelirik deh UCL gitu kan gitu dah aja. Gue mau ngejar Goldsmith yang sama lah gitu. Singkat cerita, itu tuh gue paling susah di bagian writing terutama Mbak. Itu karena Benar, mintanya benar, benar. paling tinggi dan kita sebagai wartawan kan kalau nulis tuh kan nulis buat jurnalisme beda sama academic writing ya. Begitu, ternyata gitu. Dan itu tuh Bentar. eh Ada yang melamar kamu nih, ada yang melamar nih. Mbak, setelah lulus Kang Akhir akan ke Pulau Gadung. Sekolah di mana aja, jauh jauh dibalik ke kampung Pulau Gadung. mana nih beneran nih ke Pulau Gadung, boleh-boleh. Buat bentuk lamaran loh ini. Bentuk lamaran ya. Boleh deh gue direkrut Kang Ecep. Terus lanjut. Iya, jadi wah gue udah nggak mikir masuk UCL dan gue juga nggak tahu nih UCL kampus apa pokoknya deso banget ya. Karena kan taunya UCL UEFA Champions League yang orang main bola taunya itu istilahnya UCL nih. Kok nggak terkenal? Ternyata bisa dicek ini. Oke, ini berat ya. Di kampus masuk 10 besar dunia. 10 besar loh Mbak gitu. Jadi zamanku tuh peringkat 8 bahkan gitu. Jadi ini hari ini tuh di Kompas baru keluar nih pemeringkatannya dari QS World Ranking. Masih masuk 10 besar gitu. Dan terus kan udah JPR duluan ya. Nah, ternyata fakultasku yang gue pilih itu bahkan untuk genre nomor 1 di dunia. Fakultas Education ini gitu. Kan makin lemes ya. Gue males ya usahanya. Udah ngesot, kebayang kan udah ngesot, udah baby step udah lewat lah, ngesot udah malas banget. Nah yang milihin jurusan tuh temanku yang memang sahabat lah gitu, sahabat yang kita bikin grup angklung bareng. Dia memang S3 di Inggris, jadi udah tahu. Dia waktu cuma milihin gini, udah deh lu UCL. Aduh Kang susah nih Kang, ininya IELTS-nya bisa lah. Dia bilang cuma ngomong gitu doang gitu. Jadi yang aduh pas prakteknya kan susah tuh ya, udah 7 tuh kan udah kayaknya gelap duluan masa suram masa depan gitu. Cuman tips and triknya kalau dari gua nih yang ternyata bahkan saya nih gue bocorin nih, jadi gue ya bahasanya udah campur-campur yang Mbak Emi deh. Adalah ternyata dalam perjalanan kisahnya adalah kandidat cadangan dari Chief nih, kebayang kan? Jadi gue juga Gitu. belum tentu lolos. Iya. Oke. Makin Karena ternyata ciper ya. mungkin makin udahlah ya, udah makin nggak mau nerusin gitu. Mungkin karena mungkin gue banyak belagapan ya gitu ya. Kok jadi pintu gambarnya? Banyak preview rumah gua. Terus?
Nah, tapi ada seorang Ibu Rowena Rompas dari UK Embassy yang pokoknya itu adalah ya, mother fairy untuk semua para penerima beasiswa chevening. Dia cuma bilang gini, ayo kamu masih punya kesempatan. Dia bilang, Bu gimana caranya? Ah kamu kan wartawan, kamu pasti tahu. Dia bilang itu cuma gitu doang tuh dengan tapi kalimat sederhana yang powerful. Dan itu kemudian ya udah deh akhirnya gitu kan tes. Itu tuh tesnya habis Lebaran inget banget deh. Ngobrol sama istri gimana nih follow up apa enggak? Ya udah cobain aja. Itu tuh udah daftar pakai PayPal dan gue tuh orangnya gaptek kan. Jadi baru bikin account PayPal, bayar lah segala macam, beli tiket dengan cepat ke Singapura. Geblek kayak apa bagian dari comfort zone jadi lupa mengupgrade bagian digital gitu. Udah gitu gue milih Benar-benar. jurusan digital lagi kan, kebayangkan. Nah, itu yang gue baru mau tanya itu. Yang cita-citanya adalah untuk mengurangi kegaptekan gue. Itu motivasi pribadi gue. Makanya gue nulis di status di LinkedIn adalah digital savant ya. Savant tuh learner lah, pembelajar. Karena emang gue digital divide-nya tinggi. Gapteknya tinggi banget, jadi gue Nah, belajar lah gitu. Kurang lebih cita-citanya gitu. Terus drama lanjutannya adalah si tes ini, IELTS yang Singapura ini keluar banget tuh. Hasilnya hari Jumat, karena selalu gitu, 2 minggu setelah tes itu keluar, dan ternyata sebetulnya itu cuma 5 hari menjelang deadline oh oke. keluarnya. Dan sebetulnya kalau secara kampus dimanapun di UK itu dia tuh punya administrasi pelayanan administrasi paling cepat 5 hari. Pokoknya di antara 5 sampai 10. Kok pintu gue lagi sih? Nah, gitu. Jadi itu udah makin kelihatan gak ada harapan kan gitu. Dan ternyata Benar. hasilnya lumayan lah. Ternyata di luar dugaan, loh kok dapat angka-angkanya gitu kan gitu. Padahal sebelum lu 3 kali tes tuh udah kayak orang dong-dong lah pokoknya nggak lolos mulu gitu. Tapi tantangan selanjutnya adalah ini gimana caranya gitu. Ini gimana caranya masuk dan dapat unconditional letter dari UCL dari 3 kampus ini sebetulnya sih gitu karena yang Sasek udah ditolak sama Cipring jadi 2 lagi ya dalam waktu tidak lagi 5 hari kerja karena kan keselang hari Sabtu Minggu mbak keluar hari Betul, Jumat betul. Sabtu Minggu libur tuh coret lah tuh hari jadi hitungannya cuma 4 hari lah dari Senin Selasa Rabu Kamis jadi udah deh gue mau muter ini ide-ide zaman wartawan lagi gimana caranya pokoknya dapet ya dari narasumber kan udah mau kayang mau apa pokoknya dapet Benar. Injury time ya. injury time tuh ada aja ide-idenya. Nah mungkin juga kebantu namanya anak TV kan kalau mau siaran tuh mau nggak mau lo gimana ceritanya 11.56 on air gitu kan gitu. Betul. Mau masih pakai celana pendek, mau naskahnya baru jadi sepotong, baru ada satu berita masuk, pokoknya jadi gitu kan gitu. Betul. Jadi kemudian itu lagi Piala Dunia Mbak 2018. 2018 lagi Piala Dunia. Inggris kan lagi bagus tuh smooth kan. Jadi gue merayu babu kepada semua orang yang gue emailin situ dengan gaya gaptek gue gitu. Ternyata bukan nyangkut di dekannya, bukan nyangkut di dosennya, nyangkutnya adalah di TU-nya, TU kampus. Karena gini, jadi gue setelah gue berbahasa segala macam bla 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 itu aja gue udah nyolek teman kanan kiri teman di Jakarta Post. Gue tarik, bantuin kalimat gue bener gak nih gitu kan udah. Gue tarik lagi temen gue yang S3 gitu. Masih karena nggak pede kan dan deg-degan gitu. Tapi gue ada jurus gue pribadi ini gue bukan klaim, ini evidence, ini adalah bukti. Di paragraf terakhir setelah gue minta tolong gimana caranya gitu kurang lebih kan ini butuh kepastian dengan unconditional letter bahwa diterima apa enggak gitu. Aku ini di paragraf terakhir emailnya itu bilang gini, by the way gue doain deh tim Inggris semoga lolos nih ke final Piala Dunia gitu kan itu. By the way Kayaknya ngobrol sama temen gitu ya, tetapi ternyata touching ya. Touching itulah kalau menurut gue insting wartawan kita tuh mbak itu tuh ilmu yang mahal lah mungkin nggak dapet di buku-buku yang kita baca gitu ilmu lapangan gitu. Betul. Tapi juga tuh. Gimana? Ya jadi pokoknya singkat cerita nyangkut di si TU-nya nyolek ke kajurnya akhirnya. Ini ada babak lanjutan lagi. Gue udah lemes juga nih karena udah injury time sampai pengumuman itu kan udah kemudian yang udah pasti keterima udah ini ya dia udah follow up. Nah sisanya kan reserve kandidat itu nggak semua lolos ya. Dia akan melihat yang mundur, yang kemudian keterima tapi IELTS-nya nggak masuk. Lalu ada lagi dari akumulasi dana yang terkumpul dari seluruh negara kumpulin masih ada kuota. Jadi itu probabilitas sudah kecil tapi masih ada gitu. Itu jam 10 malam. Jam 10 malam gue dapat kepastian, gue jam 8 gue masih email lagi tuh mbak. Jam 8 email lagi kedua kalinya. Ternyata gini, jadi orang sana tuh kan disiplin ya, TU-nya ini mau liburan.
kan belum ada jawaban tuh dari hari Kamis dari Senin ke Kamis tuh. Dan dia nyolekin tuh dengan agak lebih tegas, gue mau libur, ini anak butuh kepastian gimana, mau diterima apa enggak, kurang lebih gitu. Jadi dia email. Tapi gue email diantaranya, ada email kedua, gue kirim lagi, gimana, aduh thank you banget ya lu udah balas email gue. Please tell me kalau ada apapun yang harus gue tambahin. Pokoknya jadi gini, judulnya adalah pasif agresif. Jadi nggak maksa, kelihatan pasrah tapi sebetulnya maksa dapat kepastian. Itu jurus email kedua. Tolong bantuin ya, apapun deh, kalau misalkan istilah kata gue suruh nyapu deh gue gitu, kurang lebih kalimat emailnya gitu dah. Nah, ternyata itu efek juga, dia colek si kajurnya, mau libur kan, itu berbalas, jadi mereka responsible, sangat tanggung jawab dengan segala kepastian semua kandidat. Padahal kan pelamarnya itu setelah aku lihat tuh yang jurusan itu 1.000 orang lah kurang lebih gitu. Itu tuh mereka mutusin gitu, akhirnya diambil. Akhirnya dapet tuh jam 8 malam, aku masih ngemail lagi terakhirnya dengan masih Piala Dunia, waktu itu semifinal, ingat Inggris lawan Kroasia, masih babak pertama, masih menang 1-0. Gue nih gak ngerti bola mbak, gak ngerti bola, biasa aja, gue ngerti karena bacain beritanya kalau siaran. Jadi gue langsung bikin lagi email paragraf terakhir ya, by the way, keren banget ya golnya si Trippier itu, gue puji-puji tuh golnya, semoga ya. gue sampai nyanyi lagu, pokoknya ada tuh yang pokoknya lagu supporternya Inggris, gue tulis di situ di paragraf terakhirnya. itu alhamdulillah ternyata kena ke kajurnya, akhirnya balas si kajurnya gitu. Dengan gaya Britishnya gitu. Setelah gue lihat nilai lo masuk sih, cuma writing gue tuh sebenarnya masih kurang mbak, jadi sinting ya, nilai gue secara keseluruhan masih masuk, tapi nilai writing gue masih kurang setengah. Terus dia cuma bilang gini, masih kurang setengah. Dia bilang gini, ya udah, gue udah lihat nilai lo masuk sih, cuman masih kurang writingnya, cuman gini, gue terima dengan syarat nanti pas sampai sini lu rajin-rajin belajar ya, kurang lebih dia bahasannya bilang kayak gitu. Terus PS-nya lucu, dasar orang Inggris tuh pokoknya baik ya modelnya, tapi gayanya gaya bercandaan Inggris. Dia bilang gini, PS lu jangan bilang sama teman-teman lu ya, lu gue terima, dia bilang gitu. Padahal biasanya mereka tuh yang lebih kaku gitu ya dibandingkan dengan orang Amerika ya. Bener, tapi mungkin kalau emang kena di cultural things yang mereka suka ya seperti itu, jurus bola yang which is gue gak ngerti tapi ternyata kena gitu, itu ya alhamdulillah itu jalannya ya. Mungkin satu, secara vertikal emang Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan gitu ya, horizontalnya kita berusaha dengan segala cara jurus wartawan itu dapet tuh. Jadi singkat cerita dapet mbak, itu tuh penutupan Kamis tuh jam berapa gitu waktu Indonesia. Nah, gue manfaatin kita beda 7 jam apa 6 jam lah gitu. Jadi triknya sebetulnya ada waktu dari gue, jangan menyerah. Gue nih kandidat cadangan, IELTS-nya udah jeprut, tesnya 4 kali sampai Singapura, masih juga kurang writing-nya. Gue gak ngerti gimana cara ngerayu, akhirnya gue pakai cara lah jurus wartawan yang kita kalau mau nembus gimana caranya dapat narsum dari TNI zaman kita liputan tuh, akhirnya keluar soundbite-nya tuh, udah kita usahain segala cara. Tapi ini ya, sikap mental kita selama menjadi wartawan itu ternyata ngaruh banget dengan apapun yang kita kerjakan gitu ya. Maksudnya kita terbiasa under pressure, dan ketika ini kan udah injury time, kamu udah gak ada harapan sama sekali, tapi entah gimana caranya gitu ya. Salah satu mungkin tips pribadi sih ya. Aku saat itu di mind setting tuh modelnya begini. Pokoknya orang kan selalu bilang positive thinking. Nah udah, gue tuh bikin bubble sendiri gini. Pokoknya pikiran ternegatifku terendah adalah gue keterima, pasti berarti ada hal positif yang di atas itu yang gue nggak ngerti. Tuhan mau gimana rencananya gitu. Jadi gue nggak mau berpikir di titik-titik itu tuh ya. Gak mau berpikir, aduh gue nggak keterima. Enggak, gue nggak mau. Bukan maksa ya. Cuma gue mau fokus aja. Jadi ibarat kata lo kalau dari scale 1 to 10, di 1 adalah kayaknya kan gue berpikir bahwa Allah tuh maha baik, Tuhan maha baik. Nah baiknya itu kan bukan takaran manusia ya. Gue nggak pernah tahu gitu kan. Jadi gue nggak mau naker, karena itu biarlah let's do the best and God do the rest, kan gitu prinsipnya ya. Nah gue scaling dari paling bawah, itu mindsetting gue tuh selama sampai sebelum pengumuman itu keterima apa enggak, sampai bulan Juli tuh gue di titik itu. Pokoknya bubble gue di titik peringkat yang satu terbawahnya adalah rencana yang paling dari Tuhan paling indah itu adalah diterima, yang paling atasnya kan gitu, diterima, bisa bawa keluarga, bisa ngapain. Nah gue nggak tahu tuh nilai 3, 4, 5, gue mau mikir dari 2, 3, 4 sampai 10 aja udah. Gue nggak mau mikir 0, minus 1, minus 2, gue nggak mau, udah gitu aja. Mungkin tips selanjutnya adalah itu, karena itu ngebantu sih. Terus akhirnya kamu ke sana berangkat bawa semua keluarga ya? Iya, itu selanjutnya lebih sinting lagi kayak gini. Lu di London, gila lu mahal banget.
Iya ya, gue juga nggak tahu sih. Kan secara kita kerjanya makan di warteg ya Mbak, kalau liputan kan. Makan enak kalau Kalau makan di enak hotel kalau dapat doang. kalau Kalau iya di hotel hotel. sama soto Bangkong doang kan gitu kan. Istilah kata gitu. Jadi kebiasaan udah anti kemapanan kan. Jadi Betul, kita betul, betul. pikirnya kayak mau liputan aja udah ke London keluarga. Nah, terus kan sempat diskus ngobrol sama istri gimana mau pergi apa enggak. Ini kan cuma setahun gitu kan. Sempat ada obrolan udah kayaknya mungkin nggak ikut tapi kemudian kita berpikir ini kayak golden moment juga buat anak-anak ke sana gitu kan, we never know kesempatan apa yang kita bisa dapat, udahlah istilah kata ya itu tadi go show aja dulu datang nggak tahu mau ngapain di sana gitu istilahnya kan, orang ada kesempatannya. Nah yang lucunya lagi sebetulnya pihak Chevening ini kan dengan bahasa penulisan yang sangat santun gitu menyebut bahwa sebetulnya dia strongly discourage untuk bawa keluarga, bukan nggak boleh Ah, tapi itu lagi gue baca gini, oke bukan nggak boleh, cuma kan tahu kan mereka ngasih beasiswa networking ini kan nilainya tetap harus bagus, jangan sampai nggak lulus, tapi juga harus dapat maksimalkan pengalaman di sana. Mereka berpikir, mungkin aku berpikir bahwa menerjemahkan ya itu bahwa keluarga itu bisa jadi ganggu konsentrasi lah hambat. kurang lebih gitu kan gitu. Ya. Tapi kan gimana kitanya ya gitu. Ya udah, jadi tetap bahwa aku ngemail lagi Bu Rowena gitu kan, tetap diurusin. Kan udah dapat ujung-ujung terakhir tuh Mbak. Sementara kuliah tuh mulai September, aku Agustus tuh masih ngurusin visa. Sekeluarga lagi kan, drama dengan gini, ini bayar NHS gimana ya, salah ngeklik, terus pokoknya udah namanya digital divide ya, semacam dramanya kan gitu. Tapi kan prinsip tadi ngesot aja terus gitu maju ya, bukan baby stop lagi gitu. Udah akhirnya nyampe sana, ya itu tadi aku berangkat duluan 2 minggu belum dapat ini loh rumah segala macam belum dapat. Ya itu tadi gue coba dulu dengan pemikiran positif. Nyampe London ternyata itu tadi apa yang kita tanam itu yang kita tuai ya, itu prinsipnya gitu lah Mbak ya kurang lebih kan gitu. Jadi selama yang aku dibantu sama temen angklungku ini, sahabatku ini, ternyata kita juga dia punya sahabat lagi yang tinggal di UK, suami istri orang Indonesia, udah bekerja di sana 10 tahun lebih. Dia dilalah tadinya nyariin untuk bukan rumah dia gitu tinggalnya. Ah, ah. Itu tuh di tempat lain. Aku sempat ngontak, tapi ternyata dia tuh nggak nawarin rumah dia karena dia juga baru mau pindah ke rumah Ah, barunya oke. gitu. Karena dia ngejar rumah yang dekat dengan sekolah anaknya gitu. Dia tinggal di Wimbledon, kemudian sekarang pindah ke rumah yang sekolah yang bagus gitu. Hmm. Aku nyampe 18 September dia baru pindah rumah gitu akhirnya. Nah selama Oh, 2 minggu itu aku nginep lah di penginapan termurah di London. Ya ini adalah Wisma punya KBRI. Namanya Wisma Merdeka. betul, betul, betul. Sorry, sorry, Eh, yang banyak hantunya, apanya? yang banyak hantunya. Enggak tahu ya. Gue sih nggak nemu. Ada cerita-cerita sih, cuma gue nggak mau tahu. Ya gue tidur aja. Gue cuma lihat di belakang wismanya ada pohon apel lumayan buat bekal ke kampus nih. Pokoknya bayarnya cuma 13,5 pound sehari, pengurusnya baik banget, disediain sarapan pagi, bahkan itu sampai malam juga bisa gue makan. Udah pokoknya itu jurus penghematan. Kebayang Mbak, gua itu ya, kemudian dengan gaya, kembali dengan kesintingan wartawan, gaya standar wartawan itu, di bulan pertama justru akhirnya aku berangkat 2 minggu pertama, aku bisa nge-save uang untuk kemudian tiket pulang buat sekeluarga. Ah, oke, oke. Keren, keren, keren. Karena Padahal gua punya biaya, jurus-jurus trik-trik. padahal biaya hidup di sana sangat tinggi banget ya. Dibanding kota lain, luar London memang iya paling tinggi sih. Gitu. Jadi singkat cerita juga ternyata selama 2 minggu itu alhamdulillahnya aku dapat link, dapat rumah yang kemudian jadi tempat tinggal kami sekeluarga itu dari temen angklung aku gitu. Yang sebetulnya hubungannya gini. Jadi teman angklung aku itu ketua OSIS SMA aku dulu setahun di atas. Dia punya teman sama-sama kuliah di teknik industri di ITB. Nah itu yang punya rumah di Inggris gitu. Ah, Jadi oke. linknya di situ. Nah sebetulnya suami istri ini anak teknik industri ITB yang sebetulnya istriku juga teknik industri ITB. Jadi nyambung tuh ketemu. Lingkaran begitu sempit dan akhirnya harganya harga bersaudara. Karena aku selama ke sana benar-benar untuk berempat eh, pakai beasiswa aja, nggak nombok uang lain. Aku bilang gini, aku nggak mau ini ya, kita nggak mau spending lain-lain lagi, jangan jadi boros di sana gitu kan gitu. Tabungan terbobol nggak? Enggak, karena aku di saat yang Oh, sama aku melakukan hal sinting lain mbak. apa? Aku pergi ke Inggris sekeluarga, aku rumah kan beli rumah di Jakarta ini rumah second. Hmm. Terus di tengah Jakarta kebetulan dapatnya dan namanya juga berarti kan udah dari satu jadi dua jadi empat kan berarti harus diperluas ya. Oh, Gue ngerenov rumah, ngerubuhin rumah terus dibangun lagi. Jadi kira-kira itu tabungannya mau ke sana semua. ah, oke. Oke.
kamu berangkat drama, pulang pun drama ya? Pulang dari sekolah Iya, drama juga ya? Kapan benar. masuk ke Indonesia? Kebetulan dramanya yang pertama adalah ternyata seminggu sebelum pulang dikontak sama Kominfo. Dimintain Hmm. bantuin lagi untuk ke Davos 2020. Oke. Nah, 2019 itu kan ya itu tadi apa yang aku bilang tadi kan yang gue nggak mau mikirin negatif hal-hal negatif yang akan Tuhan berikan ya antaranya itu tadi nggak kepikiran buat ternyata jadi sekolah di sana bisa jadi koresponden buat Metro TV sekalian dikirim untuk liputan Davos 2019. Oh, oke. Pertama Keren, keren. tuh itu bolos kuliah seminggu dosennya galak Ah, buat tinggalin aja masih ada jatah bolos. Nah, kemudian 2020 seminggu sebelum pulang dikontak lagi tuh. Bantuin lagi dong. Kurang lebih gitu ya sama teman-teman Kominfo gitu kan. Wah, ini rezeki yang nggak mungkin ditolak kan karena lumayan juga bener. nih pulang gue masih jobless kan gitu karena tetap PR sih gitu karena namanya bawa keluarga itu kan aku pingin semua juga safe duluan gitu anak-anak sekolah beres di sana kebetulan salah satu yang jadi rezeki kita yang kita nggak kepikiran dulunya adalah ya anak-anak sekolah tuh gratis ya di sana ya once kita udah bayar rumah Oke, oke. bayar rumah itu dianggapnya sudah bayar pajak asal si landlordnya mengeluarkan nama kita dalam struktur pajak dia kita datang ke konsil itu tuh kayak sekolah yang diurus oleh pihak level kecamatan bawa bukti itu walaupun agak takes time sekitar 5 minggu ngurus tapi akhirnya bisa Gratis. bersekolah gratis sudah gitu dan makan pun gratis di sekolah tetap ya. Nah balik situ pokoknya nah aku makanya ngejar mepet pulang sampai izin tinggalku di Inggris habis itu 23 Januari kita pulang tanggal 2 weekend terakhir lah Hmm. 18 atau 19 gitu pulang karena berharap nanti dapat karpet merah tagonian sambutan di bandara biar dijemput kalau weekdays kan macet ya gitu nah tapi di sisi di tanggal-tanggal itu kan udah mulai covid ya udah isu-isu Udah, covid udah. udah tapi belum Iya, masuk Indonesia karena betul. Desember aku ingat tuh udah isu banget di Cina sama Amerika udah berisik Januari itu udah rame nah itu kan tawaran ke Davos tuh nggak mungkin ditolak ya karena juga kan pekerjaan tadi juga ada duitnya gitu kan gitu pekerjaan profesional loh gitu kan ya berangkat lah aku jadi karena kasihan anak istriku pulang bawa koper 12 biji jadi drama lanjutannya adalah aku tetap pulang dulu ke Indonesia mbak Oh, oke. Baru berangkat uh, lagi. jadi aku cuma 5 jam di bandara Oh, oke. Nganter nganter nyampe itu doang. bandara Nganter iya anak istri sampai turun semua koper dijemput sama keluargaku sama keluarga istriku terus aku di terminal C itu inget di terminal 3 di terbang kursi sebelah lagi. sana gue kursi sebelah sana dada pamit sebelah sini udah ditungguin sama teman-teman Kominfo pergi lagi twing terbang sinting sebetulnya bisa aja kan terbang dari London langsung kan ke Zurich itu 2 jam kan gitu Cuman tapi gara-gara kan koper tadi ya. iya bawa Brompton juga jualan Oh, tahu gitu nitip ya, Pak ya. makanya strateginya udah macam-macam deh udah gitu nah kemudian ya 5 jam aku pulang jadi akhirnya seminggu di sana di Davos balik lagi kan udah benar-benar udah COVID kan itu kan akhir Januari inget banget karena isunya tuh begitu ditransit di Singapura kita udah khawatir gitu karena orang-orang Cinanya juga kan masih pada jalan-jalan semua kan Betul, Singapura tuh betul. udah mulai kena isunya cuma waktu itu ya luckily nggak luckily ya pokoknya kita nyampenya subuh di situ di transit Singapura masih sepi kita masih nggak dikasih masker di pesawat sih udah pada pakai masker sebagian gitu. Pulang tuh di bandara udah ada pengecekan suhu sih tapi masih longgar waktu itu. Nah, tapi nggak lama kan kemudian ya simpang siur, bukan simpang siur ya, dinamikanya di tanah air kan gitu di Jakarta juga terutama kan yang pertama gitu. Jadi Terutama aku masih transit di penyesuaian. Singapura yang Pak ya. Iya, begitu sampai Jakarta kan aku juga rumah yang tadi direnov itu masih kosong kan. Jadi aku mindahin barang dulu, apa kerjaan tuh belum gue urusin, Mbak. Belum gue urusin. Jadi yang kayak say hello ke senior TV-TV terus atau mau masuk ke dunia digital, termasuk ke kontak ke dirimu, Mbak, gitu itu belum gue lakukan dengan intens dulu karena ya anak-anak harus beres sekolah dulu. Untungnya strateginya aku selama ini strategi wartawan lagi nih. Pas sebelum pergi, aku nggak lepas sekolah anak-anakku. Ah, oke. Jadi Jadi memang cuti aku spending. panjang aja Enggak, ya. bukan cuti, tetap sekolah. Cuti sekolah. Via WhatsApp. Soalnya ulangan via WhatsApp segala macam dikirimin. Jadi sebelum online Oke. semua orang di sini pada sibuk online, gue udah online duluan dengan cara gue. Nah itu Bayaran sekolah sebetulnya tetap. bayar sekolah tetap. Jadi sebetulnya nggak cuma nge-save kursi, tapi biar anaknya belajar. Jadi emang agak dua degree gitu lah Betul, ya belajar dan betul, ceritanya. betul. Kepala sekolah waktu itu bilang ini belum pernah ada sih. Ya udah terus gue lobby. Bentar lagi ya. Nah, ejak sholat. Oke. Nah Ya terus udah udah gitu, akhir. Ah, nggak apa, dikit lagi mbak. Jadi oke. ya udah sekolah online tetap berjalan. Sampai sini kan
walaupun nggak harus cari sekolah lagi, tetap aku harus penyesuaian lagi kan dengan Betul. culture di sana sama culture di sini. Jangan sampai culture shock, karena ada anakku yang kecil tuh udah yang gini, what is that car? I don't wanna to ride that car. Dia bilang tiba-tiba gitu, because there is no door of that car. Ya, karena ternyata dia lihat angkot. Ternyata dia nggak mau naik angkot. Efek cinta Laura itu nyata, Mbak. Ada, Mbak. Kita Laura ya. Setahun doang. Setahun doang. Jadi kan ya butuh ngalah lagi kan untuk penyesuaian buat anak-anak dulu. Udah pindah rumah, sekolah, terus COVID. Jebret, udah diem di rumah sampai sekarang. Gitu. Sampai sekarang Tapi ya. akhirnya belum balik lagi ke TV, tapi aku juga kemudian ya mental wartawan nggak boleh nyerah lah ya. Cari kerjaan online dapat gitu kan. Ada akhirnya alhamdulillah kayak model kemarin jadi moderator online untuk acara UNDP, alhamdulillah, walaupun sampai keringetan sebadan-badan ya, karena pesertanya dari ya seluruh belahan dunia dunia. manapun. Iya. Begitu dikasih tahu, ini baru mulai sekitar 200-an ya, terus ada dari Malta, dari Madagaskar, dari mana? Oke. Tapi kan show must go on. Seneng banget ketemu lagi dengan cerita-cerita kamu yang super ajaib, jumpalitan kayak gitu. Tuh aku seneng banget. Mudah-mudahan after corona kita bisa ketemu lagi gitu ya, nyalon-nyalon bareng, makan soto bareng lagi ya. Dan harus ini juga jadi pembelajaran untuk teman-teman yang sekarang baru bergiat cari beasiswa untuk merasakan suasana baru belajar di negeri orang. Ternyata triknya juga bikin keringetan ya. Tapi ya itu tadi, gue dorong nih justru yang udah di usia yang katanya batas LPDP lewat, ya udah jangan coba LPDP, coba Chevening, karena usia kita kan udah gak masuk nih gitu. Karena nggak ada batas usianya tadi gitu, karena juga dapat kesempatan baru dan sebetulnya tantangan baru kan, gimana cara memanfaatkannya. Nah itu gue endorse, gue encourage, ayo cobain kayak semacam escape year lah Mbak. Refresh setahun. Kalau kayak gue kan jurusan nekat tuh resign dari perusahaan lama. Kalau nggak harus resign, emang company-nya menerima dan melihat hal itu sebagai hal positif, karena akan ada pembaruan otak gitu kan, jadi nggak dilepas, jadi kayak unpaid leave lah atau cuti setahun gitu, kenapa nggak gitu, cobain, seru soalnya. Sorry, ini maksudnya bukan mengintimidasi aku untuk melamar juga kan? Nggak, gue menyarankan juga. Kena kan message-nya kan. Tapi paling enggak tadi udah dilamar Kang Cecep ya untuk balik ke Pulau Gadung ya, Kang Cecep ya. Untuk ke Pulau Gadung katanya. Oke, akhir thank you banget ya. Salam buat Nyonya. Sama-sama Mbak Emi. Nanti kita ketemu lagi ya. Thank you. Salam juga buat Bumi ya. Ya, thank you. Bye. Yo, bye. Teman-teman, ternyata itu tadi sahabat lama saya, Muhammad Akhir, bukan hanya sahabat tapi udah kayak adik gitu ya, karena kita sudah kenal dari tahun 2000-an, dan ternyata meski jarang kontak-kontak, tetapi hidup kami masing-masing ternyata penuh dengan keajaiban. Akhir percaya bahwa berpositif sangka saja, berbaik sangka saja pada semua yang akan Tuhan berikan pada kita, apapun jalannya, ternyata membawa dia pada step-step yang dia enjoy hingga pada tahap sekarang ini. Baik, terima kasih teman-teman semua udah ke rumah Bibi. Besok kita ketemu lagi ya. Bye.